Puji Tuhan. Ya. Orang salam itu penting saudaraku, ada pantunnya. Saya tiru-tiru Pak Yosef ini. Daun pandan ditanam di halaman. Jika berkenan, marilah kita bersalaman. Begitu. Senyum, amin saudara. Senyum itu membuat pengkhotbah jadi senang. Pantunnya juga ada. Beli buku buat kamu, senanglah hatiku melihat senyummu. Luar biasa. Jadi senyum dan nanti yang khotbah jadi rundak saudara. Ya, lalen. Tapi mari kita mau diberkati pada pagi hari ini menjelang siang ini. Saya memberi judul tentang contoh kehidupan. Sebab ada yang kasih masukan, kalau khotbah jangan yang pelajaran melulu kayak Bapak Gembala katanya begitu. Padahal saya nggak pelajaran ya. Minta yang umum lah, yang hari-hari. Baik, saya akan khotbah umum yang hari-hari sebagai contoh kehidupan buat kita. Nah, banyak contoh dalam kehidupan sesuatu yang perlu kita bisa contoh, saudaraku ya. Kehidupan baik satu bangsa maupun kehidupan seseorang bisa menjadi cerminan untuk kita bisa koreksi. Yang negatif jangan ditiru, yang positif ditiru. Ya. Nah, salah satu ayat yang saya akan bawa sebagai contoh judul kehidupan dalam 1 Korintus 10 ayat 11, ini contoh bangsa Israel yang tidak boleh ditiru. Saudara, ayatnya di dalam 1 Korintus 10 ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sekarang zaman akhir. Jadi ayat ini menunjuk kepada contoh-contoh bangsa Israel yang tidak boleh ditiru. Saudara ikut baca tadi di hati? Sebab kalau kita baca itu ada berkatnya juga saudara, kata Alkitab. Ya, pantunnya adalah rumah Perancis berjendela kaca. Salam manis buat yang sudah baca. Jadi ada berkatnya saudaraku. Orang yang menerima firman Tuhan itu membaca, merenungkan, bahkan mempraktekkan sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi saya tidak akan memberi contoh tentang bangsa Israel. Saya ingin memberi contoh tentang belajar dari model kehidupan beberapa murid Yesus. Dari 12 murid Yesus, itu ada beberapa murid yang kehidupannya perlu kita lihat untuk jadi pembelajaran. Ada dua sisi, ya, negatif dari kesalahan mereka dan ada yang positifnya. Tapi saya kali ini, ya mungkin nanti bersambung, kita akan melihat dari sisi yang tidak baik dulu. Supaya kita jangan meniru contoh kehidupan mereka dalam kita mengiring Tuhan. Ya, di situ ada Petrus. Kesalahan Petrus terkenal di apa? Menyangkal Yesus. Ada Thomas, dia mau percaya kalau lihat bukti dulu. Ada Yohanes dan Yakobus, pengennya yang paling dan yang paling-paling yang lain. Lalu ada Yudas Iskariot, murid Tuhan, tapi kemudian dia berkhianat. Selalu akan ada orang-orang tipe seperti ini sampai Tuhan Yesus datang. Itulah sebabnya nanti kenapa gereja akan dipisahkan, gereja yang sempurna dan yang tidak. Kita akan melihat contoh kehidupan mereka yang tidak bisa, yang tidak boleh kita tiru. Tapi nanti ada yang perlu ditiru, ada segi positifnya. Ya, tapi lain kali. Mari kita lihat yang pertama, saudaraku, Petrus. Fakta menarik tentang Rasul Petrus. Ini cuman saudaraku, ilustrasi ya, belum tentu Petrus gambarnya kayak gini. Saya ambil di di Google, Rasul Petrus gambarnya seperti itu. Nanti kalau sudah lihat Rasul Petrus di Afrika, ya ireng nggak kayak gini saudaraku ya. Rasul Petrus di Cina sipit matanya ya, rambutnya kucir mungkin. Nah, ini fakta menarik tentang Rasul Petrus adalah yang pertama, tidak konsisten orangnya. Kedua, tidak berpikir panjang. Dan yang ketiga, berlagak tahu. Gerusa-gerusu, terlalu cepat ngambil kesimpulan, jadi keliru. Mari kita lihat satu persatu, kita akan pelajari. Petrus tidak konsisten. Ketika Yesus mau disalibkan, saudara,
Yesus bercerita tentang bahwa dia nanti kamu akan alami goncangan iman. Nah di sini Petrus memberikan pernyataan tapi dia enggak konsisten. Mari kita lihat ayatnya. Matius 26 ayat 33 sampai 34. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Yesus bilang kalau aku nanti ditangkap, dianiaya kamu akan tergoncang. Petrus ngomong begini. Aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu. Ini Yesus yang ngomong. Sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok. Kukuluru. Berkokok ya. Kalau petok-petok, ada ngendok akhirnya suraku ya babon. Ini kukuluruk. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lihat Petrus jawabnya apa suraku? Masih ngelawan dia. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Hebat sekali ya. Aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Yang lain-lain jadi ikut ketularan saudaraku. Tapi kenyataannya apa saudaraku? Petrus tidak konsisten dengan pernyataannya. Zaman sekarang kan sekali Yesus, tetap Yesus. Ya kan? Betul enggak? Oh, lah kasih wani ngomong. Tapi begitu menghadapi sebuah kenyataan, dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Bahkan bersumpah gak kenal orang ini. Nah tipe jemaat seperti ini ada. Nah ini jangan ditiru. Jangan buru-buru mengambil sebuah statement. Saya akan begini. Sebaiknya berdoa, kerjakan yang bisa dulu. Saya akan mulai Tuhan ini. Kerjakan yang bisa dulu. Jangan sampai nanti, saudaraku yang Tuhan kasih seperti Petrus tadi, ya tidak konsisten yang diomongin. Merasa hebat, jago, pada kenyataannya tidak. Dan ini betul-betul tidak menjadi berkat. Ya, bahkan bisa menjadi batu sandungan bukan saja buat dirinya sendiri tapi bagi orang lain. Ya, pengikut Tuhan yang lain. Ini Petrus yang pertama. Yang kedua saudara, Petrus tidak berpikir panjang. Nah jadi orang Kristen itu harus memiliki kesabaran untuk berpikir. Saudaraku, jangan kalau ngomong itu jangan asal pecotot. Ya orang-orang Kristen ya. Nah dalam peristiwa penangkapan Yesus, Simon Petrus itu selalu bertindak tanpa dipikir. Tidak berpikir panjang. Mari kita lihat. Waktu Yesus ditangkap, Yohanes 18 ayat 10. Apa tindakan Simon Petrus di sini? Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu. Menetakkannya kepada hamba imam besar. Dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Saudara lihat. Niatnya baik. Mau belain Tuhan, tapi dia nggak denger apa kata Tuhan. Maksud Tuhan ditangkap itu apa? Dia nggak denger. Ini lihat, hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau ibadah itu denger firman Tuhan baik-baik. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Oh berarti kayak kia kan kadang-kadang orang Tegal seperti itu. Jangan ambil kesimpulan dulu. Didengar baik-baik. Supaya kita jangan sampai tidak berpikir panjang mengambil tindakan justru keliru saudara. Ya jelas saudaraku, Petrus kan seorang nelayan, biasa nebar jala, dia main pedang. Yang diarah bukan telinga saudara, yang diarah itu leher. Tapi namanya nelayan pakai pedang, nyabet leher, kenanya kuping saudara. Putus. Saudara lihat dalam Injil-Injil lain ditulis kisah ini, tapi hanya Injil Yohanes yang menuliskan nama yang jelas, yaitu Petrus dan Malkus. Karena dimungkinkan Yohanes memang kenal dengan orang-orang sekitar para hamba-hamba bait Allah. Jadi kenal namanya Malkus yang dipotong telinganya. Ini pelajaran buat kita di akhir zaman ini Bapak Ibu. Belajar untuk berpikir panjang, jangan gerusa-gerusu. Ambil kesimpulan, langsung bertindak. Akibatnya saudaraku yang Tuhan kasih, salah kaprah. Ya, udah begitu ngacir lagi dia saudaraku. Ya, enggak bersama dengan Tuhan. Enggak belain sampai tuntas.
Katanya biarpun kau mati, aku mati bersamamu, aku tidak akan menyangkal, tidak mundur. Ternyata dia mundur juga lari. Ini sisi negatif dari Petrus. Yang kedua, yang ketiga, Petrus ini beragak tahu, saudara. Sebaiknya sebagai orang Kristen, lebih banyak ingin tahu, bertanya daripada sok tahu, kemudian bertindak tidak bagus. Kayak tadi, tidak berpikir panjang, sabet leher, kenanya kuping, lalu Tuhan marahi dia, stop, sarungkan pedangmu. Itu sudah dikhotbahkan Bapak Gembala tentang apa yang disebut sarungkan pedangmu. Masih ingat khotbah Bapak Gembala? Ini jarang nyatet ya, masih lupa saudaraku, makanya sering dicatat. Itu pelajaran bagus sekali ya, tentang pedang itu. Tapi saya tidak berbicara soal pedang. Yang ketiga ini Petrus berlagak tahu, kalau tidak ngerti jangan ikut-ikut bertindak saudaraku. Bertanyalah supaya Anda tidak sesat di Kerkhof. Bertanya. Saya membuka tanya jawab saudara. Di WA saya pribadi saya buka. Puji Tuhan jemaat banyak ikut, tapi lebih banyak gereja lain, aneh-aneh ya. Tanya yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang tidak saya tunda dulu. Kalau tetap nggak bisa saya tanya Bapak Gembala. Pasti. Tanya, pentingnya itu ya, tanya jawab. Hamba-hamba Tuhan lain pun terbuka untuk saudara tanya ya. Tanya. Tapi jangan tanya bagaimana caranya bisa membayar utang. Itu urusan Anda sendiri. Jangan tanya sama saya, saudaraku ya. Nah kita lihat saat Yesus memberitakan tentang penderitaan yang harus ia tanggung. Ia dikatakan nanti dia akan ditangkap, dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini Petrus sok tahu saudara. Tidak berpikir panjang, tahu. Lihat di tayang Matius 16, 21-23. Ayatnya berkata demikian. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lihat reaksi Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Bayangin saudara. Saya tidak berpikir ya kalau sampai ini contoh. Om Yus lagi ngomong, tiba-tiba tak tarik. Buat saya kayak orang pas ya. Tuhan Yesus ditarik loh saudaraku ya. Ketek. Ke samping lalu ditegur. Katanya Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Petrus tuh gak ngerti yang diomongkan Yesus. Lalu tujuan Tuhan kenapa itu kesana tidak didengar baik-baik. Dia orang yang sok tahu begini jadi bikin kacau pelayanan saudaraku. Main tarik, ditegur begitu. Dan reaksi Tuhan apa saudaraku? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Enggak disebut Petrus lagi saudaraku. Coba kalau saya bilang kepada saudara, "Enyalah setan." Dilempar batu saya saudaraku. Enak aja lu setan-setan gue. Tuhan bukan tanpa alasan saudaraku. Kita lihat ya. "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dan biasanya yang dipikirkan manusia itu datangnya dari idenya iblis. Itulah sebabnya Tuhan menghardik Petrus dengan iblis. Bukan berarti Petrus iblis. Tetapi Petrus itu saat itu dipakai oleh iblis. Supaya menggagalkan rencana pengorbanan Tuhan itu. Ini gara-gara orang yang sok tahu, gak ngerti. Langsung ikut-ikutan bertindak, ini berbahaya. Jadi Bapak Ibu bukan cuma berjemaat, di dalam rumah tangga pun harus seperti itu. Ngomong baik-baik dulu, jangan cepat-cepat ambil kesimpulan, lalu asal ngomong atau bertindak. Jadi modelnya kayak Petrus begini. Ya, saudaraku yang Tuhan kasih. Nah, kekeliruan dan kesalahan Petrus ini yang miris ya buat kita ya. Justru akan menjadi tren di akhir zaman ini. Ya, bisa ditayang. Loh kok balik lagi? Jadi kekeliruan dan kesalahan Petrus ini justru akan menjadi tren di akhir zaman ini. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan loncat ayat yang keempat. Dikatakan demikian saudaraku. Ketahuilah
bahwa pada hari-hari terakhir itu masa-masa sekarang. Jangan sudah pikir nanti. Hari-hari terakhir. Akan datang masa yang sukar. Yang membuat sukar tuh orang-orangnya. Kayak apa? Ayat 4 di bawahnya. Orang-orangnya akan suka mengkhianat. Kayak Petrus tuh. Ngomongnya sih kayak pahlawan, saudaraku. Begitu kejadian, dia malah berkhianat, saudara. Menyangkal, sampai berani sumpah segala, ngaku nggak kenal Tuhan. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu kayak tadi tuh, sampai narik-narik Tuhan, daripada menuruti Allah. Ternyata ini yang perlu kita waspadai. Kenapa saya bawa Petrus jadi contoh. Ini akan jadi tren di akhir zaman. Akan banyak orang yang seperti ini. Kita mesti hati-hati, ya. Supaya kita nanti masuk kepada gereja. Saya sendiri pun mesti hati-hati yang ngomong, saudaraku. Saya harus banyak belajar kekurangan-kekurangan yang harus dikikisnya apa nih. Ya. Jadi firman itu seperti pedang bermata dua. Nggak kayak benduk ya. Burine bujel ngarepe lancip. Ini tajam ke depan ke bawah, jadi kena dulu baru ke depan. Ini jadi tren dan jangan sampai gereja Tuhan, khususnya keluarga besar Mahanaim, tidak masuk jadi golongan model seperti ini, ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jangan sampai seperti itu. Lalu tokoh yang kedua, Thomas. Ya. Sekali lagi ini gambar ilustrasi ya, bukan aslinya, belum tentu betul seperti ini, hanya gambar ilustrasi. Thomas, apa sisi yang tidak baik yang tidak boleh kita tiru? Dia orangnya mau percaya kalau ada bukti dulu. Dan tidak sedikit jemaat seperti itu. Saya mau percaya Tuhan ajaib. Beri saya mujizat berkat dulu, baru ke gereja. Ya Pak ya. Saya mau percaya dan ikut Tuhan masuk gereja. Kalau dibuktikan dulu, Tuhan tolong masalah saya. Seperti itu kan. Nah orang model begini, saudaraku yang Tuhan kasih masuk gereja, ya tidak berkembang. Karena imannya bukti dulu. Padahal Tuhan bilang, saudaraku yang Tuhan kasih, bahwa hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Model Thomas ini ada sampai sekarang ini. Minta bukti dulu. Memangnya kalau ke gereja masalahnya selesai. Memangnya kalau pergi ke gereja utangnya selesai. Memangnya kalau pergi ke gereja langsung sembuh. Ini mintanya bukti dulu. Ya. Dan pada peristiwa ini Thomas tidak, kita lihat saudaraku ya, apa yang membuat Thomas tidak percaya di dalam Yohanes 20:25. Ketika Yesus bangkit, murid-murid cerita, Yesus sudah bangkit dan hidup, Thomas nggak percaya. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, ngomong sama Thomas, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Bayangkan saudara. 9 rasul yang lain udah minus Yudas loh. Ngomong aku melihat, dia sendiri gak percaya. Minta buktinya. Memang kalau lagu anak-anak, buktikan, saksikan, itu kan kasih, bukan iman ya saudara. Saudara mengasihi, buktikan dong kalau mengasihi ya kan. Cucu saya membuktikan kasih kepada teman, saudaraku dia karena anak-anak baru itu ya. Boleh kasih itu sepatu ya bagus. Sepatunya dikasih satu buat dia, satu buat sini. Ya orang kanggo saudara. Buktikan, saya ngasih. Loh kok cuma satu? Dua-duanya, ya, mungkin karena dia nggak ingat hanya satu. Karena bukti memberi, nah, kan namanya anak-anak. Nah iman itu saudaraku yang Tuhan kasih, tidak model begini, melihat dulu baru percaya. Ya. Saya kasih gambar sampai kemudian Tuhan datang saudaraku. Ya, boleh diklik gambarnya. Baru percaya saudara. Ya. Tuhan datang, hai Thomas. Mari lihat. Mana tanganmu? Mana jarimu? Dibuktikan.
Baru setelah melihat bukti, Thomas baru percaya. Apa kata Tuhan, saudaraku? Tanggapan Yesus terhadap Thomas setelah dia percaya, setelah melihat. Yohanes 20 ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Itu dia. Percaya setelah melihat, tidak salah. Tidak ditulis kamu salah. Tuhan yang bilang, karena engkau telah melihat, maka engkau percaya. No problem, nggak salah. Tetapi lihat, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara ya, biasanya orang yang mau percaya setelah melihat dulu, kadang-kadang saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan juga bisa balik. Supaya dia bertobat, dibikin stroke dulu, saudaraku, baru tobat ya. Dijauhkan dari Tuhan. Ini pengalaman yang sering saya lihat. Dibikin tele-tele di situ, tahu ya tele-tele di situ. Waktu gagah, wah laka Tuhan. Begitu dibikin, iya wis didoakan, yang dong mari percaya Tuhan, mlebu gereja, pret, saudara. Akan dikituin dulu, supaya dia tobat. Yang belum bertobat nanti akan diselentik Tuhan duluan. Lah mintanya bukti dulu sih. Makanya berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Coba di dalam 1 Petrus 1 ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Ini Petrus yang ngomong, saudaraku. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Saudara pernah melihat Tuhan Yesus? Saya pernah di lukisan. Melihat langsung belum pernah. Di lukisan dan di film. Tapi kalau kita nggak melihat, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ini namanya Kristianos. Saudara mau percaya setelah melihat bukti? Saudara mau percaya setelah melihat bukti dulu? Atau saudara tetap percaya walaupun belum melihat? Bisa lah sing amin kan milih sing didong ya? Aneh loh. Lah yang dipilih. Saudara tersekesima atau gimana? Percaya walaupun belum melihat, itu namanya iman. Amin. 20 wong tok padahal akeh atusan. Percaya walaupun melihat, amin. Oke lah, 85 ora apa-apa. Nah sekarang selanjutnya Yakobus dan Yohanes. Ini saudara kembar, saudara. Mirip-mirip. Nah ini. Yakobus ini, Yohanes yang ini. Nah apa yang tidak kita perlu? Orang-orang yang modal kayak Thomas ada, jangan kita tiru. Ya, nanti perjalanan iman kita nggak dewasa-dewasa model kayak gitu. Cari bukti dulu, bukti dulu, bukti dulu. Ya, yang cewek-cewek masih jomblo hati-hati ya. Kalau pacaran sama cowok-cowok lalu yang buktikan cintamu, hati-hati saudaraku. Ya. Dia minta macam-macam, pecat aja udah model begitu dia. Buktinya dia harus cinta sama Tuhan Yesus dulu. Setia, pelayanan, mengabdi sama Tuhan. Itu orang benar. Tapi kalau minta bukti-bukti yang enggak jangan digubris. Yakobus dan Yohanes. Apa nih kedua orang ini nih? Contoh hidup yang tidak baik yang enggak boleh ini. Ini orangnya diem, kembar saudaraku. Halus ternyata dia punya keinginan tersembunyi. Cuman salah. Salah caranya. Ya, coba. Yohanes dan Yakobus ingin menjadi yang dan yang paling dari murid-murid semuanya. Yang terdepan, terbaik, nggak salah saudara. Cuman caranya salah, cuman jangan ditiru di model begini. Orang yang suka hati-hati. Coba lihat Matius 20 ayat 20 sampai 24. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius. Itu ya nama bapaknya Zebedius. Serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Tuhan baik ya.
Setiap kali orang datang sujud minta sesuatu nggak ditolak. Mau kapan lah, yang pan lu nggak disit? Enggak. Lanjut. Kata Yesus. Tetapi Yesus menjawab. Kok loncat? Ayat 21 dulu. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang seorang di sebelah kirimu. Lihat keinginannya, pengen yang lalu teman-teman yang lain urusan. Pinter dia gak berani ngomong, ibunya yang disuruh ngomong. Karena memang Yohanes dan keluarga ini dekat sama Tuhan Yesus. Dalam ilustrasi lain pun kalau duduk selalu menyandar ya. Gitu. Minta ngomong ibunya. Ya anak mama rupanya ya. Lalu Tuhan ngomong apa saudaraku? Kata Yesus, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Artinya saudaraku tuh yang Tuhan kasih, tidak salah memang. Masalah sebelah kiri, sebelah kanan Tuhan itu bukan salah. Tetapi tidak tahu yang kamu minta kata Tuhan. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Itu yang jawab dua tuh, Yakobus sama mereka yang jawab. Kami dapat. Maksudnya cawan penderitaan. Terus Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang kamu akan minum. Betul, kita juga akan menerima penderitaan seperti Yesus. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku, aku tidak berhak memberinya. Berarti kan ada tempat memang. Cuman Tuhan Yesus tidak punya hak di situ. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Saudaraku yang Tuhan dikasih ingin jadi yang dan paling gak salah. Betul gak salah. Tapi hati-hati saudaraku. Jangan sampai dia jadi ambisi yang tidak bagus. Akhirnya ini jadi ragi saudaraku. Coba selanjutnya. Dampak dari keinginan yang salah ini terjadi apa? Di Lukas pasal 9 ayat 46. Ayo diklik lagi. Maka timbullah Lukas 9 ayat 48, ini keloncat ya. Lukas 9 ayat 48, dampak dari keinginan yang salah. Ini. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Gara-gara ini. Motivasi murni untuk mengiring Tuhan buyar saudaraku. Mereka berebut siapa yang paling hebat, the best di antara kita. Ini kan bubar saudaraku. Ya gara-gara ini nih. Ragi setitik menghamirkan semua. Ini semangat kayak gini jangan sampai ada dia dalam kehidupan kita berjemaat dalam melayani Tuhan ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Timbul pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar. Ini kan udah rusak jadinya. Saya rasa Yesus jadi sedih lihat itu jadi begini. Karena pemahaman mereka tentang firman Tuhan gak jelas. Mereka belum memahami betul. Ya. Tapi mereka mengambil keputusan yang salah. Lalu baru nanti Matius 13 ayat 18 ayat 1 sampai 5. Tuhan ngomong apa tentang mereka saudara? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Tadi mereka ribut sendiri, ini gak puas, datang langsung ke Tuhan Yesus, ngomong, nanyain, bayangin saudara. Tuhan ngomong apa? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lanjut. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bertobat, saudaraku. Lalu jadi seperti anak kecil, bukan jadi anak kecil. Seperti anak kecil. Pure, murni. Tidak ada ambisi apapun anak-anak, saudaraku. Dia mau terima apa yang dikasih bapaknya. Padahal sudah melihat anak kecil dikasih, kok cuma segini? Minta semua dong. Enggak. Hati yang murni. Lalu terus, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Merendahkan diri. Anak kecil disuruh apapun, dia gak pernah merasa terhina, saudaraku. Masa saya suruh bersihin WC, ngepel lampu ini,
nyapu ini. Enggak. Saudara kalau mau lihat setiap Sabtu, datang ke sini saudaraku. Kalau bisa ikut melayani. Nyapu, ngepel gereja. Sama-sama kami. Saya bersyukur bergabung dengan gereja Bapak Ibu Rohani yang mengajarkan tentang kerendahan hati. Ini saya nggak ngecap saudara. Kami dididik di SAB. Mimbar pertama saya itu saudaraku adalah WC saudaraku. Oh Malino itu. Saya kan nggak pernah bersih WC saudaraku. Bunderannya kuning. Saya pakai sikat kasih tongkat panjang. Ih, sik. Konangan saudara. Ini kan begitu, caranya nggak begitu bro. Dicopot saudaraku. Tangan saya dipegang begini ya. Wak. Saya nggak kolumakan. Tapi lama-lama saya terbiasa kosek saudara. Dilatih. Saya tadinya sekolah Alkitab kayak gini ya. Digawe kayak kacung. Ternyata ketika saya melihat ayat ini, saya baru mengerti kenapa SAP menerapkan itu. Alkitabiah. Waktu saya sekolah itu ada salah satu anak jenderal. Zaman dulu udah ada istilah itu anak jenderal itu anak pendeta yang punya jabatan di kepengurusan tinggi lah begitu. Dia ngomong saya sini mau sekolah tentang Tuhan Yesus. Saya masih ingat, nggak usah sebut gurunya ya. Kalau begitu kamu bawa kopermu datang aja ke Tuhan Yesus lalu ngomong saya mau belajar dengan Tuhan Yesus. Tapi yang mau belajar di sini tetap di sini. Pulang dia saudara. Saya lihat bawa kopernya nggak tahu jadi pulang atau tidak orang itu. Karena waktu saya angkatan 32 itu banyak 300-an, 400-an murid. Tapi ini si Yohanes sama Yakobus ini mau main jalan pintas. KKN. Menang-menang orang paling dekat. Harus ngomong apa aja pasti diterima. Untung Yesus saudaraku. Yang bukan manusia tapi Allah. Dia juga tidak marahin atau tidak mencela tetapi mengarahkan kepada yang benar. Nah Bapak Ibu dalam kita berjemaat melayani jangan ada seperti ini. Orang yang suka ini akhirnya apa saudaraku? Jadi semuanya pengennya Dalam tanya jawab di Alkitab ada orang bilang, Om kami punya kelompok doa. Ini bisa jadi saingan, yang paling akeh, yang paling hebat. Yang paling secuil berarti hadirat Tuhan tidak ada. Udah gak sehat itu. Bahasa Alkitab juga yang paling Sudah dibilang sehari satu pasal dia sudah 3 pasal. Supaya dinilai, oh ini paling rajin baca Alkitabnya. Itu sudah gak benar saya bilang begitu saudaraku. Karena sudah melampaui yang sudah ditetapkan. Saudara hati-hati. Akhirnya jadi persaingan dan tidak sehat. Tapi puji Tuhan, saudaraku yang Tuhan kasih. Mereka kemudian diubahkan. Nanti pada masuk pada sisi positifnya ya. Entah kapan nanti kita akan bisa sambung lagi. Nah jadi Alkitab mengatakan Yesus berkata saudaraku bahwa itu bukan domainnya atau haknya Tuhan. Tapi Bapa sendiri. Sudah ditentukan gak bisa diubah apapun saudaraku. Ya, Tuhan nanti akan tentukan. Jangan coba-coba saudaraku yang Tuhan kasih bermain KKN untuk soal masalah hal yang rohani. Tuhan sudah tentukan. Ya, ini sangat berbahaya. Apapun yang sudah ditentukan Tuhan tidak akan bisa diganggu-gugat. Sampai saudara ada sebuah kisah mungkin sudah pernah dengar kisahnya ya. Ada seorang orang Tegal namanya Bolet. Tahu Bolet saudara? Dia sakit 3 hari gak sembuh-sembuh. Tiba-tiba malaikat mau datang. Bolet, ya Pak malaikat. Hari ini kamu harus koid. Oh jangan, saya belum menikah. Belum menikah Pak. Jangan langsung cabut. Duduklah dulu. Nah karena si Bolet ini rupanya orang kaya saudaraku. Jadi kan yang bawa makanan kue di tempat makanan itu di rumah sakit itu banyak. Itu malaikat dikasih makanan yang enak-enak. Makan dulu lah ini. Oh kamu baik sekali malaikatnya. Ini sebuah cerita loh saudaraku ya. Ilustrasi. Malaikatnya makan. Kalau ada malaikat rakus begitu ya tidak ada. Seperti ini sebuah cerita. Makan. Terus malaikatnya karena AC-nya di rumah sakit itu tidur lir-lir. Lalu si Bolet dia lihat kitab pencabut nyawa saudara. Tebel. Dia lihat nomor 1 memang namanya dia Bolet. Dia lihat dari belakang. Oh anaknya ya kampret. Ditukar saudaraku.
Yang paling belakang si kampret taruh di depan, nama dia dibolet di belakang. Tutup, aman sudah. Lalu si malaikat bangun, wah enak seger kenyang nih. Saya belum pernah lihat jemaat sebaik kamu. Biasanya kalau saya cabut nyawa orangnya ketakutan, maki-maki, wah tak cabut. Kamu baik. Sebelum tak cabut malah kamu ini kasih makanan, kasih berkat. Baiklah, saya karena saya diberi kuasa untuk mengambil siapapun, oke. Saya kebijakannya saya rubah. Harusnya yang paling pertama, saya akan balik yang paling belakang dulu. Saudara si Bolet nggak bisa ngomong, saudaraku. Bagaimana Bolet? Boletnya berkata, jadilah seperti kehendak Tuhan. Dia nggak bisa ngomong lagi. Saudara mau diubah, diakalin kayak apapun. Kalau sudah ketetapan Tuhan jangan pernah main-main. Nggak bisa. Ini kan tadi cuma ilustrasi. Ya. Sekampret duluan ternyata dibalik kebijakannya. Biar kamu paling akhir, saya berdiri belakang. Dia salah, ternyata dia duluan. Ini dibuka Bolet paling. Cabutlah dia. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Tuhan kasih, ini adalah sebuah contoh kehidupan negatif yang jangan kita tiru. Ya, kita harus betul-betul seirama, seperti main musik. Jangan merasa drum itu paling bagus, lalu paling keras. Saudaraku. Yang lain orang kedengaran. Coba kalau main musik yang kedengaran saudaraku, cuman drumnya tok. Kan mirip-mirip tepekong saudaraku. Bahasa nang timboh. Nah coba kalau main musik bassnya tok yang kedengaran dam tem. Mumet dah saya kan tang tung tong. Harus seirama. Oh diturunin. Demikian juga kalau kor. Kalau suaranya saudaraku melengki dipaskan ya. Kami melatih kur pria-pria saudaraku yang luar biasa. Ternyata puji Tuhan. Melatih pria lebih sulit melatih sekolah minggu saudara. Ada yang waktu saya jenuh. Gerakan juga satu sana, satu ke sini. Tapi puji Tuhan kemarin mereka sudah mulai kompak. Ya. Tapi saya sedang melatih kaum pria, semangat-semangat kaum pria. Kaum pria ada semangat? Yang belum gabung kaum pria, gabunglah. Tanggal 5 Desember nanti Natal ulang tahun datang. Sekalian promosi. Mari kita lanjut tokoh yang selanjutnya saudara. Ini dia yang terakhir. Yudas Iskariot. Waktunya sudah hampir tinggal 8 menit. Yudas Iskariot. Saudaraku yang Tuhan kasih tahu Yudas Iskariot ini kan. Dia ini kelemahannya, hati-hati saudaraku. Dia memanipulasi kasih atau mengatasnamakan kasih untuk kepentingan diri sendiri. Ini cialat lagi nih saudaraku. Kelihatannya rohani, kelihatannya bagus, tapi ternyata ada udang di balik bagus itu. Mari kita baca di dalam Yohanes 12, ini salah satu contoh sisi negatifnya si Yudas Iskariot. Yohanes 12 ayat 3-6. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lanjut. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Tunggu dulu sampai di sini. Bagus ya. Kedengarannya apa ya? Akeh wong melarat loh. Boros-boros duit mau apa sih? Akeh wong melarat. Dibantu. Bagus? Setuju? Tapi lihat seterusnya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang lah kawan kok ya, seorang maling, pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maling dia saudara ternyata. Tapi dibungkus dengan memanipulasi, mengatasnamakan kasih orang miskin. Dia kritik orang yang berkorban tadi, Maria memecahkan minyak narwastu. Nah, rupanya orang yang suka kritik, orang yang suka berkorban sama Tuhan dikritik, saya sih nggak nuduh ya. Bisa jadi kecenderungannya seperti itu, apakah betul tulus? Sebab kalau orang yang memang suka berkorban, lihat orang berkorban, dia akan senang. Oh puji Tuhan, tambah banyak orang nih yang mengerti soal korban. Ini dia kritik, pemborosan bilangnya begitu. Orang dipersembahkan buat kemuliaan Yesus, dibilang pemborosan. Jadi Bapak Ibu, semangat kayak gini pun jelek nih, hati-hati. Kita masih tulus ini dalam hal apapun, dalam melayani Tuhan.
Lalu yang kedua, saudaraku. Klik lagi. Ini dia. Sudah lihat gambarnya? Yesus dicium sama Yudas. Mari baca ayatnya ya. Ini ayat terakhir, Matius 26 ayat 47 sampai 50. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas. Ini waktu Yesus mau ditangkap. Salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dengan serombongan besar orang-orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ada yang bawa pedang, ada yang bawa pentung. Yang bawa pedang itu prajurit Roma. Sementara pengawal imam-imam itu bawanya pentung. Kalau sudah lihat ayat ini, jadi ngerti ya. Siapa yang bawa pentungan, siapa yang bawa pedang. Lanjut. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah, tangkaplah dia. Terus, dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi. Bagus ya? Bagus, salam Rabi. Lalu mencium dia. Ciuman bagus toh? Daripada nempiling kan enak dicium. Ada yang mau dicotos? Kan enggak mau, dicium. Tapi lihat ciumannya karena apa? Terus. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Lihat saudara. Ciuman yang seharusnya menjadi tanda kasih dimanipulasi saudaraku. Sedemikian rupa untuk keuntungan diri sendiri. Dia sudah mendapatkan 40 keping perak. Dan untuk sebagai tanda pakainya ini ciuman. Saudaraku yang Tuhan kasih, jangan sampai memanipulasi kasih ketulusan kita. Justru untuk mencari keuntungan. Ini berbahaya. Ya. Hai teman, untuk itukah engkau datang? Ya. Dalam terjemahan lain katanya, hai teman, apa yang kau ingin lakukan, kerjakan, segera kerjakan saja. Dan memang Yudas lakukan itu. Dia mengkhianati Tuhan. Dan orang-orang yang seperti murid-murid Tuhan ini, mereka memang belum paham tentang firman Tuhan. Tetapi mereka tidak mau, saudaraku, dengar-dengaran dengan baik-baik. Tetapi nanti ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka akan berubah. Kita pun demikian, saudara. Untuk kita bisa memahami firman Tuhan dan melakukan dengan tepat dan benar, kita nggak bisa pakai pikiran kita sendiri. Nggak pakai menurut perasaan kita sendiri. Nggak bisa pakai menurut benernya kita sendiri. Kita butuh Roh Kudus untuk mengurapi kita. Sehingga pencerahan yang dari Roh Kudus itu pasti membawa sesuatu yang benar. Jangan pakai pengetahuan kita. Jangan pakai kemampuan kita sendiri untuk mengerjakan firman Tuhan. Tapi kita minta Roh Kudus. Untuk itu penting buat kita. Setiap orang percaya penuh dengan kuasa Roh Kudus. Sebab nanti pada segi positifnya, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berubah. Begitu luar biasa. Hampir semuanya selain daripada Yohanes, mereka mati sebagai syahid, martir buat Tuhan dengan keteguhan yang luar biasa. Petrus tidak lagi menjadi seorang pengecut. Dia ditangkap ketika dia mau disalib, dia bilang, tidak, saya tidak layak disalib seperti Tuhan saya. Aku minta disalib dengan kepala di bawah, pakai letter X, saudaraku. Dan itu menjadi kebanggaan buat dia. Dan itu yang disebut sekali Yesus tetap Yesus. Tapi tadinya gak seperti itu. Tapi itu lain kali nanti kita akan bahas. Nah ini pembelajaran buat kita, saudaraku, mari. Kita pun belum sempurna. Kita terus belajar, mohon kuasa Roh Kudus memimpin kita. Supaya setiap pengajaran firman yang diserap dalam kehidupan kita, kita bisa benar-benar terapkan sesuai, persis pas seperti yang Tuhan mau melalui bimbingan Roh Kudus.